15 Agustus 45, Jepang menyerah 15 Agustus 45. Jepang menduduki Indonesia, kalah lawan Perang Pasifik, menyerah 15 Agustus 45. Waktu zaman Jepang itu sangat kasar sekali, itu sangat suruh kita kerja paksa. Kekayaan kita di Bali ini semua dirampas untuk kepentingan perang, sehingga kita hidup melarat, fakir miskin dan sebagainya. Dan juga mereka menyiksa rakyat tak sewenang-wenang begitu, sehingga akhirnya pemuda-pemuda, mantan-mantan petah itu, pembela tanah air, peperim dan sebagainya itu ingin berontak begitu melawan Jepang itu gitu. Apalagi waktu itu kita tidak tahu bahwa Jepang sudah menyerah, waktu itu belum tahu itu, tapi kita sudah mau berontak sama Jepang itu. Proklamasi itu kita baru tahu tanggal 23 Agustus 45 gitu, waktu Mr. Pujo datang ke Bali ini baru mengumumkan proklamasi itu. Tetapi kita 16 Agustus sudah rapat di Bangsal itu gitu. Di Bangsal itu dihadiri oleh Pak Ngurah Rai, Pak Wijokusumo gitu, terus Pak Mantik begitu, Pak Pino, lalu Pak Regok begitu, Pak Kirti, banyak lagi pejuang yang hadir itu. Akan rencananya berontak melawan Jepang itu. Tapi begitu rapat belum selesai, datang laporan dari peta pembela tanah air pada rapat itu, dia mengatakan bahwa senjata peta itu dilucuti oleh Jepang gitu. Sehingga kita terkejut. Kita harapkan tadinya peta yang punya senjata itu yang memelopori pemberontakan itu. Tapi karena senjatanya sudah itu, kita berpikir ulang, sehingga tertunda pemberontakan itu gitu. Baru kemudian dari sana itu memutuskan kemudian pemberontakan 13 Desember 45 lawan Jepang itu. Pada waktu rapat itu di rumahnya Pak Beno itu, ya tadinya rencananya di rumahnya Pak Rano, tapi karena Pak Rano keluarganya sakit tidak bisa menampung, lalu pindah di tempatnya Pak Beno itu. Pak Beno fasilitasnya besar gitu, tempatnya bagus itu, luas, itu banyak lubang-lubang perlindungan Jepang itu untuk sembunyi begitu, banyak tempat itu sehingga aman begitu ya. Jadi dari situ kemudian timbul cikal bakal daripada pemberontakan di seluruh Bali melawan Belanda gitu. Dari sanalah gitu, karena segala fasilitas ada di sana waktu itu dibandingkan tempat-tempat lain gitu. Jadi keperluan pejuang, keperluan sehari-hari apa saja begitu selalu diusahakan dibantu oleh Pak Madeweno, Bagus Madeweno. Jadi Bangsal itu perlu diperingati tiap tahun itu supaya jangan kita lupa sejarah gitu. Jadi perlu ada pertemuan-pertemuan ya yang menggelorakan semangat daripada Bangsal itu. Sudah jiwa semangat 45 ada di Bangsal itu pada 16 Agustus 45 itu. Jadi saya waktu itu umur 15 tahun itu dapat pergi ke sana waktu itu bersama mengikuti senior itu, Pak Regok, Bagus Ngurah dan sebagainya itu. Jadi sedikit banyak tahu waktu itu walaupun masih muda, umur 15 tahun itu Bangsal itu. Jadi perlu diperingati tiap tahun. Dengan mahasiswa segala macam itu, kita berikan dia jiwa semangat 45 itu, supaya dia tahu bagaimana keadaan di Bali itu waktu itu. Perlawanan terhadap Belanda itu terlalu hebat di Bali itu. Misalnya ada 3 pertempuran besar yang hebat itu, yaitu serangan umum Kota Denpasar, pertempuran Tanah Oron,
dan pertempuran Magaranang. Cikal bakalnya dari Bangsal itu, begitu. Jadi setiap orang mau ke hutan, ke gunung, biasanya pejuang itu singgah dulu di sana. Itu cari bekal atau apa gitu untuk bisa terus ke hutan belantara gitu. Jadi peranan Bangsal itu penting. Jangan sampai hilang dalam sejarah itu. Itu.